Nah, terakhir Dokter Akbar, saya ada satu pertanyaan lagi. Nah, banyak sekali saya menemukan, teman-teman yang melakukan diet itu dengan ekstrim. Mungkin karena kurangnya informasi atau kurangnya atau mungkin ikut-ikutan gitu loh. Akhirnya apa, kadang ada yang, sengaja sehari cuman makan mungkin cuman sekali atau sampai bener-bener makan makanan yang kayak biar kalorinya sedikit gitu loh. Jadi akhirnya makan makanan yang kayak gizinya itu sampai kurang segala macam. Nah itu kan, akhirnya banyak yang mungkin berhasil turun, tapi akhirnya mukanya tuh kelihatan tuh, kusam atau kelihatan penyakitan gitu loh. Nah, Dokter Akbar sering nggak sih ketemu dengan pasien yang punya metode diet yang seperti itu? Dan sebenarnya apakah yang diet yang sehat dan yang benar itu sebenarnya tuh makan tuh harus teratur atau gimana? Atau memang memang harus seperti itu yang makannya sedikit banget atau sekali doang sehari kayak gitu yang sampai nyiksa banget gitu, Dok? Jadi untuk, diet yang sehat itu sebenarnya kan sekarang itu tuh banyak ya, diet misalnya ada yang dulu pernah keto misalnya, dia menggunakan sumber bahan makanan yang tinggi lemak tapi dia tidak makan makanan yang lain seperti protein maupun karbohidrat. Jadi, ada juga yang, dia hanya makan tumbuh-tumbuhan aja, vegetarian misalnya, dengan tujuan berat badannya akan lebih ideal misalnya. Ada juga yang dia bukan tipenya, tapi waktunya dia makan hanya satu kali misalnya dalam satu hari, tapi, dia rutin makan di jam yang sama terus setiap hari. Jadi eee, sebenarnya cara-cara itu bisa dibilang ada yang benar, ada yang salah ya. Tapi yang paling utama itu sebenarnya adalah diet, gizi seimbang. Diet gizi seimbang itu gimana? Adalah ketika tubuh kita itu mendapatkan makronutrien ataupun mikronutrien yang cukup untuk tubuh untuk menjalankan hari-harinya. Jadi misalnya dia mendapatkan energi misalnya semacam tadi, perhitungan kalorinya sebenarnya 1.800, ya dia dapat 1.800 setiap harinya. Atau kalau misalnya berat badannya masih berlebih ini misalnya keadaannya, ya mungkin boleh dikurangin ke 1.700 atau 1.600 misalnya. Nah, tetapi harus diingat juga, jumlah karbohidrat, protein, dan lemak itu tetap harus ada dikonsumsi. Nggak boleh kita cuman konsumsi protein doang, kita nggak boleh juga konsumsi lemak doang. Jadi dalam satu hari kita tetap konsumsi karbohidrat 60%, kita harus konsumsi tetap protein, 25%, sorry 15%, lemak sisanya 25%. Jadi itu tetap harus ada, tapi jenisnya yang kita cari yang lebih baik, gitu kan. Nah, kalau misalnya itu kan kalau jenis, kalau misalnya dengan waktu, misalnya ada orang yang dia bisa makan cuma satu kali sehari. Nah, ternyata setelah kita perhatikan diet seperti itu, dia itu bukan makan dalam satu kali sehari, tapi dia boleh makan dalam satu durasi tertentu. Misalnya dalam satu hari dia boleh makan di jam 7 sampai jam 9, setelah itu dia nggak boleh makan. Tetapi dari jam 7 sampai jam 9 itu dia mendapatkan asupan makronutrien dan mikronutrien cukup. Jadi untuk sehari-harinya. Jadi sebenarnya dia cukup mendapatkan, kebutuhan nutrisinya sehari-hari. Jadi sebenarnya ya nggak ada masalah sebenarnya, yang penting kan gizi seimbang, ya kan? Nah, sama kalau misalnya tadi, beda dengan keadaan kalau misalnya dia diet dengan, oh dia ternyata konsumsi lemak saja. Nah, ini yang berbahaya. Misalnya dia makan hanya makan sumber lemak misalnya. Nah, dengan begitu kan dia tidak dapat, sumber bahan makanan yang lain. Nah, itu yang berbahaya. Berat badannya akan cepat turun, pasti. Kenapa? Karena kebutuhan akan karbohidrat dan protein ditutupin oleh lemak. Jadi, yang harusnya dia kerja oleh protein, yang harusnya dia kerja dengan karbohidrat, karena mereka nggak dapat, dia kerja oleh lemak. Dia tetap kerja, tapi tidak efektif. Jadi akhirnya nanti, dalam, durasi yang lama akan berbahaya untuk kesehatannya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya nih sekali lagi, gimana nih untuk diet yang paling baik? Diet gizi seimbang.
Diet gizi seimbang itu kayak saya bilang tadi, tercukupin makronutrien yang tadi 60%, 25%, 15%, terus mikronutrien nanti bisa dilihat mikronutriennya di, angka kecukupan gizi. Nah, tapi Dok, kan saya nggak mau makan misalnya. Kan yang paling sering itu sebenarnya kan, saya itu mau makan sedikit tapi tercukupin, gitu kan. Tercukupin mikronutriennya, makronutriennya gitu. Nah, kita di kedokteran gizi selalu kita juga mengenal yang namanya, suplemen. Ya selama ini juga, mungkin selama pandemik ya, suplemen itu jadi sangat-sangat diketahui oleh masyarakat, karena sebelum itu kan kita nggak tahu tuh, nggak setahu ini maksudnya pengetahuan kita. Nah, suplemen inilah yang nantinya membantu kebutuhan mikronutrien kita. Karena apa? Kenapa? Karena mikronutrien itu nggak akan terkejar dengan diet. Mau diet apapun juga, dengan tipe diet apapun juga. Kenapa? Misalnya kayak vitamin D, sumber bahan makanannya juga nggak akan ada di dalam Indonesia. Terus kalau misalnya kayak vitamin E ataupun vitamin B, nggak akan terkejar dengan sumber bahan makanan kita, kecuali kita makan dengan sumber bahan makanan yang banyak. Nah, ketika kita makan dengan sumber bahan makanan yang banyak, akhirnya lebih kalorinya, karena sumber bahan makanan itu ada di daging, ada di ikan, ya akhirnya kalori juga ikut meningkat kan gitu. Nah, jadi itulah makanya kita selalu, bilang sebelum pandemik dulu mungkin barangkali, orang-orang nggak tahu suplemen, tapi setelah pandemik orang-orang tahu suplemen, jadi suplemen vitamin itu segitu pentingnya, kenapa? Karena kita nggak akan bisa ngejar mikronutrien dari bahan makanan. Jadi makanya kita ulangi lagi, diet gizi seimbang, tercukupin makronutrien, mungkin dari bahan makanan, bahan makanannya apa, karbohidratnya dari yang baik, fiber, ataupun, karbohidrat, kompleks, seperti gandum dan yang lainnya. Terus kalau untuk protein boleh apa aja, mungkin protein, yang paling bagus tetap hewani. Terus untuk lemak, lemak yang baik itu adalah di Indonesia, sumber bahan makanannya mungkin alpukat, ya. Terus untuk mikronutriennya, itu adanya di bahan makanan yang lain juga, seperti buah-buahan, sayuran, ataupun, daging merah. Nah, yang itulah yang nantinya harus kita kejar melalui, suplemen jadinya, untuk mengejar ketertinggalan itu. Jadi, gizi diet seimbang yang paling baik ya, untuk menjalankan, diet sehari-hari. Oke, thank you banget Dokter Akbar, jawabannya lengkap banget. Saya sangat ngerti jadinya ya. Jadi buat teman-teman, tadi sudah dijelaskan ya, jadi kalau teman-teman mau melakukan diet, lebih berhati-hati ya, jadi jangan hanya lihat si A begini, terus ikut-ikutan segala macam, akhirnya salah, malah akhirnya teman-teman itu kekurangan gizi, kekurangan nutrisi ya. Itu yang malah berbahaya ya. Jadi pastikan teman-teman, dietnya yang sehat, ya ubah kebiasaan dan pola makan yang, itu dijadikan pola hidup yang jauh lebih sehat, dan jangan lupa seperti kata Dokter Akbar ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan nutrisi dari makro sampai mikronya itu, tercukupi, itu boleh teman-teman konsumsi klorofil gamat, elemen plus, sama channel slimming karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Leo, yaitu vitamin, protein, mineral, semua itu banyak sekali ada di sini ya. Jadi ini suplemen LWG itu udah luar biasa, bukan hanya untuk membantu dia teman-teman, tapi juga untuk kesehatan teman-teman. Dan juga ada, ingat ya, minum airnya jangan minum air biasa karena rugi banget ya minumnya air hidrogen ya. Oke, itu aja untuk Zoom malam ini. Terima kasih Pak Leo, terima kasih Dokter Akbar. Saya nggak sabar untuk nunggu Zoom berikutnya bersama Dokter Akbar dengan tema-tema dengan pembahasan yang lebih spesifik lagi. Masih banyak sekali ya kalau untuk di dunia soal perdiatan, soal gizi ya. Kita akan ketemu di Zoom berikutnya. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya dan teman-teman. See you di next Zoom dan undang lebih banyak lagi teman-teman untuk ikut Zoom di berikutnya. Dan selamat malam dan selamat beristirahat. See you.